Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Yuni Andriani Siregar. Kita kembali lagi berjumpa pada minggu keempat. Sebelumnya kita telah menyelesaikan materi objek IPA dan pengamatannya. Sekarang kita akan masuk ke topik baru, yaitu menghitung massa dan besaran turunan. Tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu membaca hasil pengukuran massa dengan menggunakan neraca. Kedua, mampu menyebutkan macam-macam besaran turunan. Ketiga, mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Agar belajar melalui online ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar berdoa dapat dimulai dari rumah masing-masing. Berdoa. Oke, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran sebelumnya, yaitu menghitung panjang dengan menggunakan alat yaitu mikrometer skrup yang telah dijelaskan oleh Bapak Syahrul. Sekarang kita masuki materi selanjutnya, yaitu mengukur massa dengan menggunakan alat neraca. Pada gambar yang ditunjukkan ini adalah neraca Ohaus, di mana dalam melakukan pembacaan hasil pengukuran massa dari neraca ini ada beberapa tahapan. Langkah pertama ialah mengkalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Skrup kalibrasi itu di daerah sini. Kemudian langkah selanjutnya ialah meletakkan benda atau bahan yang akan kita ukur massanya di piring beban. Piring beban adalah yang di sini yang saya tunjukkan. Langkah ketiga ialah menggeser beban hingga dalam keadaan setimbang. Nah, dalam menggeser beban ini kita menggeser dari beban yang paling besar, yaitu beban ratusan, kemudian beban puluhan dan beban satuan. Kemudian langkah keempat yaitu membacakan hasilnya dan dijumlahkan. Kemudian besaran pokok selanjutnya itu adalah waktu, di mana waktu itu adalah satuannya sekon. Kemudian alat yang digunakan itu stopwatch. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui tentang alat ukur yang di waktu ini. Nah, antara perbedaan massa dan berat, yaitu pada minggu pertama rata-rata ada yang jawab berat, tapi tidak semua juga ada yang jawab massa. Nah, perbedaan massa dan berat ini kita bisa lihat dari satuannya. Satuan dari massa itu ialah kilogram, sedangkan satuan dari berat adalah newton. Penggunaan alatnya pun juga berbeda antara massa dan berat. Nah, ini dia neraca, jenis neraca. Dimana kalau untuk menghitung massa itu dia ada neraca Ohaus, ada neraca dua lengan dan sejenisnya. Kemudian untuk menghitung berat itu adalah neraca pegas. Neraca pegas yang digunakan adalah alat yang seperti saya tunjukkan yang ini. Untuk menghitung massa dengan neraca Ohaus bisa kita lihat video berikut ini. Saksikan ya. Dalam percobaan menentukan massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus, didapat data seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang diukur mempunyai massa. Nah, seperti halnya timbangan, neraca Ohaus adalah alat ukur massa. Hanya saja, kemampuan ukur alat ini tidak terlalu besar, sehingga neraca ini biasa digunakan untuk mengukur massa dari benda-benda yang tidak terlalu berat. Untuk membaca nilai yang ditunjukkan oleh neraca Ohaus, kita sebenarnya cukup menjumlahkan nilai dari ketiga lengan yang ditunjukkan oleh anting pemberat.
Coba kalian perhatikan anting pemberat pada gambar di atas. Dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa anting pemberat di lengan atas menunjukkan angka 300 gram, anting pemberat di lengan tengah menunjukkan angka 70 gram, sementara anting pemberat di lengan bawah menunjukkan angka 5,4 gram. Sehingga, jika kita jumlahkan ketiga nilai tersebut, kita akan peroleh bahwa massa dari benda yang diukur adalah senilai dengan 375,4 gram. Nah, kemudian kita masuk ke besaran turunan. Contoh besaran turunan itu ialah luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan kecepatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit karena nanti untuk satuan dan alat ukur yang digunakan itu akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, ini dia ada konsentrasi larutan, di mana dalam konsentrasi larutan itu ada persamaannya, yaitu massa zat terlarut per volume pelarut. Contoh soalnya ada seperti berikut dan jawabannya kita tinggal masukkan saja. Nah, sebenarnya konsentrasi larutan ini ialah pelajaran dari kimia, yang dimana digunakan soal ini adalah di kelas waktu SMA. Cuman untuk mengetahui dari besaran turunan ini, konsentrasi larutan ini kita dapat dari jumlah zat. Dimana tadi jumlah zat itu satuannya adalah mol, sedangkan konsentrasi larutan ini satuannya adalah molaritas, yaitu gram per mili. Konsentrasi larutan ini kita dapat dari jumlah zat dibagikan volume. Kemudian yang besaran turunan selanjutnya ialah laju pertumbuhan, di mana rumusnya itu tinggi akhir kurang tinggi awal per waktu. Kita masukkan contoh soalnya, dan laju pertumbuhannya itu tinggi akhir kurang tinggi awal per waktu. Tinggi akhirnya berapa? 4. Tinggi awalnya 2. Berapa waktu yang digunakan? Yaitu 2 minggu. Jadi hasil laju pertumbuhannya 1 meter per minggu. Oke, kita masuk ke tugas. Dalam menghitung jumlah massa dari hasil pembacaan untuk soal nomor 1, itu kita lihat dari yang segitiga ke bawah yang warna merah, yang itu dihitung ya. Nah, untuk menghitungnya itu kita bisa hitung dari ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian langkah kedua ialah membuat skema besaran pokok dan besaran turunan berikut dengan satuan dan alatnya. Nah, di sini sekreatif mungkin siswa membuat, bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk peta konsep, dan pokoknya semenarik yang dapat memahami siswa. Oke, kumpulkan ke guru-guru masing-masing kelas dan diharapkan tepat waktu, karena waktu adalah bagikan emas. Semakin kalian siswa menghargai waktu, maka hasil yang didapat pun akan semakin maksimal. Guru IPA untuk kelas 71 dan 72 ada Ibu Respi dengan kode classroom. Kemudian 73 dan 74 ada Ibu Yuni. Kemudian untuk 75 sampai 79 ada Bapak Syahrun Harahap. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan video berikut ini.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada kata-kata motivasi yang mungkin bisa menjadi memotivasi siswa-siswi sekalian, dimana motivasi inilah yang selalu ibu tanamkan dalam hati ibu, dimana dalam hidup ini kita harus melalui tahapan H2N, dimana kalau dalam kimia itu H2N itu adalah asam nitrat, tapi H2N di sini adalah HHN. Itu adalah hadapi, hayati, dan nikmati. Maksud dari motivasi ini adalah kita harus berani menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Setelah kita berani menghadapi, hayati setiap proses yang akan kita jalani. Setelah kita menghayati, maka kita akan menikmati dengan sangat tenang. Suka dan tidak suka, wajib atau tidak, karena Anda sudah memasuki sekolah di tingkat sanawiyah, maka Anda harus memulai hidup Anda lebih yang serius lagi. Jangan berpikiran bahwa belajar di SMP sama dengan belajar di SD. Belajar di SMP harus ditanamkan dalam diri. Aku harus berubah dari zaman dahulu. Aku harus lebih giat dari zaman dulu. Aku harus sukses ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan dalam diri setiap siswa untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.